Ya, pertanyaan pertama, apa sudah ada rencana mau nikah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-Habib Saggaf ibni Sayyidina al-Hasan Baharun hafizahullah wa saddada khutah. Buya Yahya matta'anallahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Sayyidi al-Habib Naufal ibni Muhammad al-Idrus hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Asallahu ayyujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sayyidi Habib Muhammad al-Habaib al-Afadil al-Ulama al-Ajilla. Saya ada jadwal di Sukoharjo di pesantren As-Salam. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Maka saya pesankan ke tim dari Sukoharjo ke Semarang, kita akan bersilaturahim ke Habib Naufal. Jadi saya sekarang berada pada posisi sulit. Karena saya niatnya mau silaturahim. Tadi sore saya lihat di grup WhatsApp, ternyata ada Buya Yahya, ada Sayyidil Habib Saggaf, ada Habib Muhammad. Maka saya pun bersemangat karena ingin an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga, namanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang, tadi waktu Habib Saggaf bicara hati saya tenang, kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Naufal ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikasih tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk, saya show. Ana urid hiya turid Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau. Ya, nanti cukup cari di YouTube, akan segera muncul jawaban terjemahannya itu. Akan muncul ya terjemahannya. Masalah hiyanya siapa ya, siapapun bisa jadi hiya. Yang jelas bukan saya. Yang jelas bukan saya. Nah, ini karena tongkat ini sebetulnya tidak akan saya berikan siapa-siapa. Saya udah janji, ini saya cari di Mekah kemarin waktu umroh. Ya, cari di Mekah. Ini di dekatnya tempat istirahatnya Sayyidatuna Khadijah ya. Itu saya tiap tahun mampir di toko itu cari tongkat yang aneh-aneh. Dan tahun lalu, 2 tahun lalu dapat, saya kasihkan salah satu masih cicitnya bahwa Hasbullah yang lagi kurang sehat, kena sedikit lah serangan stroke. Akhirnya saya kasih ini hadiah biar bisa jalan, biar seger. Terus saya janji saya mau cari lagi, nggak mau saya kasihkan orang. Tapi gara-gara hatinya Ustaz Abdul Somad nggak enak hati gitu ya. Ditanyain kapan nikah lagi aja nggak enak hati. Maka yang satu ini biarlah melayang ke sini. Ajib. Ini kalau diberhentikan tadi dikira kita lagi sesuatu loh ya. Jazakumullah khairan. Nah, terus kalau yang beliau-beliau belum saya kasih. Kenapa? Makomnya terlampau tinggi. Saya yang deket-deket saja.
Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan kedua. Ya, alhamdulillah untuk UAS ada pertanyaan kedua. Yang lain nanti dulu, ya kan? Karena nih penasaran Habib Novel mau nanya apa gitu kan, dan beliau juga was-was saya mau nanya apa. Alhamdulillah. Karena saya dikenal Habib mau mikir mau mumet gitu kan ya. Enggak mau mikir. Ustadz, simpel saja Ustadz. Kok bisa jadi Ustadz yang kemudian seperti ini gitu loh. Padahal kalau saya lihat kan Ustadz itu kan cuma anaknya ibu gitu. Anaknya mak gitu kan ya. Kalau sekarang kok seperti ini, walaupun kecil, kurus gitu kan, bab ganteng ya kita boleh bersaing gitu kan ya. Kita boleh bersaing. Tapi kalau tenar itu saya jelas kalah tenar. Ketenarannya Masya Allah luar biasa. Apakah ada sesuatu dari orang tua antum? Karena saya ini mempelajari orang sukses, contohnya Pak Lek saya tuh, adiknya ibu saya, paman saya, Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, julukannya Ali Bakso. Karena dulu pernah kerja jadi pelayan di warung bakso gitu. Masya Allah, paman saya ini yang menghidupkan saya gitu ya, menghidupkan saya, bangunkan rumah untuk ibu saya, menghajikan ibu saya dan seluruh keluarganya yang belum punya rumah dibangunkan semuanya itu ya. Ini paman saya. Prinsipnya cuma satu, untuk orang tua itu tidak ada kata tidak, pokoknya semua untuk orang tua. Paman saya ini lahir ya, ayahnya sudah meninggal, kakek saya, maka namanya Ali bin Ali, sama itu. Pegangannya pokoknya ibu, ibu dan ibu, maka jadi sukses. Pertanyaan saya buat UAS ini ya, resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Ya, cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh iya, sombong dikit saya, jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam, ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar, ini apa ini rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh, sesuatu yang baik perlu dicontoh. Fadhol Ustaz. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Cie. Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang tahun 2008, pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret. Lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15, Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan. Untuk kenang-kenangan. Enggak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu, tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen, tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua.
Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban, saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Buya Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu. Saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak, cuman ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar, siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, satu subuh satu hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton, tapi begitu diusir banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya, termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah. Jazakumullah khair. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya. Ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharun. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallah fikum. Allah barik fina fikum. Masya Allah. Nangis loh. Tuh saya perhatikan matanya keluar. Orang soleh itu kalau nangis nggak lebih, nggak seperti kamu. Saya ingat guru saya itu almarhum Habib Anis kalau ngajar nangis gitu ya, tapi tersenyum. Tapi air matanya apa keluar? Tadi UAS tadi ya tersenyum gitu, tapi air matanya keluar. Kamu nggak lihat kan? Jauh. Saya deket kok gini ya. Cinta sama Rasulullah SAW. Ya. Sekarang giliran nanti masih banyak pertanyaan. Jam 10 selesai, masih ada 1 jam. Barokah subhanallah. Ya subhanallah barokah.